Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Okmanur Elvita, SPD SDGR, calon guru penggerak angkatan 10, guru kelas 6 dari SD 018 Rantau Sialang, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 018 Rantau Sialang tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 018 Rantau Sialang. Selanjutnya, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di ruangan yang sederhana ini dalam rangka untuk mensosialisasikan tugas dari CGP, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Selanjutnya, salam meramaikan kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bisa diselamatkan atau yang mendapat berkah dari beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Ini ada seorang guru hebat kita, CGP kita angkatan 10, yang akan mensosialisasikan kepada kita tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Kita akan menerapkan kepada murid-murid kita tentang budaya positif. Kepada guru hebat kita, yaitu Okmanur Elvita, SPD SDGR, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 018 Rantau Sialang yang menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir mengikuti acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama, puji syukur kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hidayah dan rahmatnya pada pagi ini kita telah diberi kesehatan untuk dapat hadir
penuh hormat, dan bertanggung jawab yang akan diterapkan di sekolah. Ini ada kata lain di sini yang agak menjanggal, yaitu nilai-nilai keyakinan universal. Universal itu maksudnya apa itu? Iya, bagus, meluas. Berarti nilai-nilai yang meluas. Apa contohnya itu nilai-nilainya? Nilai-nilai yang universal, nilai-nilai keyakinan. Contohnya tadi mungkin sikap hormat, kemudian disiplin, saling menyayangi. Itulah salah satu contoh nilai-nilai keyakinan universal. Seorang pendidik harus dapat memberikan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga murid merasa semangat untuk melakukan pembelajaran di sekolah yang berpedoman pada konsep budaya positif berikut ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan. Tiga, keyakinan kelas. Yang keempat, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dari kelima nilai dalam budaya positif ini, mana yang agak aneh kalimatnya ini? Ya, yang nomor 5, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran inti, ini ada satu kegiatan yang akan kita coba bersama. Jadi, Bapak Ibu guru bisa berpasangan, juga bisa sendiri-sendiri. Dibayangkan saja, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Berarti kita diminta berpasangan, dicari kawan. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, atau memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi kita mengepalkan tangan kita, berpasangan kita nanti. Kemudian kawan kita berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Sedangkan dalam kepalan tangan itu ada benda atau barang berharga yang akan menentukan kehidupan kita. Nah, bisa kita mulai Bapak Ibu? Nah, kita berpasangan dulu. Kita cari pasangan dulu. Yang satu berusaha membuka, yang satu berusaha
Tetapi kita sendirilah yang menentukan. Kalau seandainya kita diberi sesuatu, seperti Bu Dian tadi memberikan Bu Ajani HP, buka Bu, saya berikan HP Bu. Itu termasuk motivasi eksternal. Kalau seandainya Bu Ajani membuka, tetapi Bu Ajani tak mau membuka, berarti Bu Ajani sudah menerapkan motivasi internal yang ada dalam dirinya. Sedangkan motivasi eksternal ini adalah seperti penghargaan. Kita memberikan siswa berupa penghargaan. Kemudian, nak, tolong nanti disiplin lagi ya di sekolah kepada aku. Besok ibu kasih hadiah. Anak tersebut disiplin. Berarti anak tersebut disiplin itu karena ada maunya, karena ada penghargaan yang diberikan ibu guru. Berarti itu termasuk ke dalam motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Iya bagus, dari luar. Tetapi motivasi internal, contohnya dengan kesadaran dia sendiri. Saya besok akan datang tepat waktu. Karena jika saya menjadi pribadi yang lebih baik, nanti pendidikan saya akan baik. Itu merupakan motivasi internal. Tetapi karena takut dihukum sama Bu Yanti, nanti disuruh ke 5 tangan. Saya besok datang lebih cepat lagi. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Karena takut akan hukuman yang diberikan Bapak Ibu guru. Kalau bisa kita menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa, agar siswa itu sadar tanpa adanya hukuman dan penghargaan, dia akan sadar sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah baik untuk dirinya dan orang lain. Kemudian nilai-nilai kebaikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpimpinan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Seseorang yang memiliki motivasi ini akan berdampak panjang pada dirinya sampai dia tua nanti, sampai dia besar nanti. Sudah tamat dia dari SD melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, itu akan mendarah daging dalam dirinya karena dia sudah memiliki motivasi internal bukan eksternal. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Menurut Dian Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama
digantikan oleh Bu Hesti. Anak-anak nanti diminta oleh Bu Hesti, jangan jalan-jalan nak, kerjakan tugas. Kalau Bu Hesti tidak memberikan hadiah, anak-anak ini tidak akan menuruti, karena dia mau melakukan sesuatu itu karena adanya imbalan atau penghargaan. Nah, jadi contoh kita bahasanya kepada keterpaksaan ya Bu. Nah, terpaksa. Ya, karena ada imbalan saja. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itulah termasuk motivasi internal dari dalam diri siswa sendiri. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut pendapat Alfikon 1993. Kalau
dalam kelas kita. Nih ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa coba Bapak Ibu? Iya, kenapa kita pakai helm? Untuk melindungi kepala. Iya, bagus. Untuk melindungi kepala, supaya ya. Iya, bagus Ibu. Kalau kita kecelakaan, kita terhindar. Kalau misalnya kepala kita yang bentrok atau jatuh. Ini berarti pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Berarti ini termasuk kepada keselamatan. Seperti itulah keyakinan kelas itu. Keselamatan. Berarti intinya adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kemana perginya itu Bapak Ibu? Iya, bagus. Untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Iya, bagus. Disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu dibuat, pasti ada kata-kata dilarangnya ya. Peraturan itu dibuat untuk dilarang, ya kan? Untuk dilanggar, untuk dilanggar. Nah, berarti kalau keyakinan kelas ini tidak, untuk menanamkan motivasi dalam diri seseorang. Nah, ini dia. Ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas, maksudnya kemana itu keyakinan kelas kita? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya, bagus Ibu Lian, disiplin. Dan bertanggung jawab, apa bisa Bu ya? Iya, bertanggung jawab. Karena setelah membaca buku, dia bertanggung jawab untuk meletakkan buku ke tempatnya kembali. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya kemana tuh? Berarti tidak boleh membuli. Iya, bagus Bu Yanti. Saling menghargai dan menghormati. Berarti kita harus saling menyayangi. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, bagus Bu Nesti. Disiplin waktu. Pertanyaan berikut, dilarang melakukan kekerasan. Sama dan menghargai. Iya, bagus kemudian. Berarti sudah paham kemudian maksudnya kepada saling menghargai dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kemana perginya nih? Iya bagus Ibu, keselamatan, kesehatan bisa juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin karena menerapkan budaya antri. Jangan berebut-rebut. Contohnya kita sudah menerapkan di sekolah kita, anak-anak masuk ke kelas secara disiplin, menerapkan bergiliran masuk ke kelas. Kemudian gunakan masker. Kesehatan bagus. Jangan berlari di kelas atau koridor.
dengan kata-kata yang telah diberikan oleh ibu guru atau bapak guru tersebut. Jadi salah juga itu kalau kita berada pada posisi membuat rasa bersalah ini. Juga memiliki efek jangka panjang. Kemudian pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Pada posisi teman ini biasanya guru itu bisa positif maupun negatif. Jadi istilahnya nanti kalau kita menganggap siswa itu sebagai teman, jika kita suatu saat tegas kepada murid itu akan kurang lagi simpatinya kepada kita, karena biasanya kita menganggap dia sebagai teman. Sekarang kita bersikap tegas. Jadi ini juga sudah salah, bisa positif dan bisa negatif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, itu nilai positifnya. Hubungan kita dan murid bisa berjalan dengan baik karena kita menganggap murid itu sebagai teman. Kemudian negatifnya hanya bertindak pada guru tertentu, tidak pada guru lainnya, dan murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Itu contohnya tadi Bu Jo Murni di kelas 1. Anak-anak terbiasa karena Bu Jo Murni tutur katanya lemah lembut, anak terbiasa senang anak-anak. Kemudian jika Bu Jo Murni sakit digantikan oleh Bu Nur Hesti. Jadi punya Bu Nur Hesti ini istilahnya, ini contoh ya Bu, yang mana ya Bu? Bu Nur Hesti ini contohnya pribadinya galak. Nah, pas Bu Nur Hesti masuk, anak-anak ini tidak akan mau mengikuti perintah Bu Nur Hesti karena dia terbiasa dengan Bu Murni. Itu negatifnya. Berlaku untuk guru tertentu saja, bukan untuk semua guru, karena tidak menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa.
Jadi kalau seandainya kita ini memberikan penghargaan kepada siswa, sebaiknya jangan di dekat teman-temannya atau jangan sampai nampak oleh kawan-kawan yang lain. Boleh memberikan penghargaan pada muridnya, boleh. Tetapi efek negatifnya itu ada jangka pendeknya, tidak berlaku lama karena tidak dalam dirinya, hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kalau memotivasi teman. Iya, memotivasi teman. Dia ada juga kadang siswa yang lain itu yang seandainya nanti siapa yang duluan selesai akan diberi hadiah, itu contohnya kan Bu. Kemudian siswa yang rajin ini dia akan duluan selesai untuk mendapat hadiah. Sedangkan siswa kita yang malas, kan itu namanya Bu. Kami kan ada Bu, kami ambilnya. Jadi tidak termotivasi juga sama siswa kita yang langgan. Jadi kalau misalnya kita boleh Bu memberikan motivasi, tetapi tempatnya kalau bisa jangan di depan teman-teman yang lain, karena semua anak itu di dalam kurikulum Merdeka semua anak itu sama. Makanya sekarang kita dengar peraturan kalau pada pembagian rapor ada kemarin kita dengar anak itu tidak diberi hadiah, tidak ada yang 1 sampai 3-nya. Ternyata inilah sini dampaknya. Dengan ada yang penghargaan tadi, efeknya itu. Tapi dari satu sisi kita sebagai guru menolak dengan keyakinan kita peraturan tersebut. Karena tujuan kita agar anak yang lain termotivasi. Tetapi pada kenyataannya di kurikulum Merdeka sekarang itu tidak berlaku lagi. Tidak ada sistem perankingan untuk anak-anak kita karena setiap anak itu sama. Mungkin dia yang akademiknya kurang, tetapi di basic yang lain atau di seninya dia meningkat, di jiwa seninya. Atau kemudian contohnya anak ini nakal di bidang olahraga dia menonjol. Jadi anak itu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Tidak mungkin semua anak akademiknya itu bagus. Iya, betul. Tapi anak itu ada yang di olahraga yang meningkat, ada di kesenian dia meningkat. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu sudah paham? Sudah. Jadi mungkin ada yang akan memberikan intisari dari materi kita. Bu Resti, boleh dapatnya memberikan intisari apa yang dapat Ibu ambil dari materi kita tadi? Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk merefleksi yang telah disampaikan Ibu Manung tadi. Di sini saya menyimpulkan yang saya dapat simpulkan yaitu berupa memberikan penghargaan kepada anak atau hadiah kepada anak, tidak rupanya itu tidak merupakan sisi positif. Rupanya selama ini saya memperkirakan itu adalah sisi positif untuk memotivasi anak. Rupanya ada juga sisi negatifnya. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan pada keterangan yang Ibu berikan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Resti. Saya rasa semua Bapak Ibu guru sudah paham dengan penjelasan yang telah saya berikan tadi bahwa memberikan penghargaan itu ada 2 konsekuensi. Yang pertama sisi positif dan yang kedua sisi negatif. Sudah, mungkin demikian saja penjelasan materi diseminasi budaya positif dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru hebat kita yang telah memberikan kita pelajaran yang sangat bahagia atau yang sangat berharga untuk kita. Jadi kalau kita ke depannya lagi, marilah kita rubah cara kita memperlakukan anak kita di dalam pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah kita, supaya anak kita itu memiliki disiplin positif
fisik, bisa menanamkan dari diri dia, bukan dari luar atau eksternal tadi. Kenapa kita menginginkan anak kita berubahnya dari dalam diri dia, supaya dia lama ingatannya, atau lama dia perubahan pada diri dia itu tidak akan hilang, atau dia tidak akan berubah walaupun dia nanti tidak sekolah di SD lagi. Itu mudah-mudahan. Terima kasih kepada guru hebat kita. Sampai di sini perjumpaan kita. Lain kali kita berjumpa dengan situasi dan kondisi yang lain. Disudahi dengan mohon maaf atas kesilapan saya. Yang salah itu datang dari saya, yang benar itu datang dari Allah. Sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.